Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training bersyarat malam hari ini. Itu sebuah training yang sangat eksklusif, yang tidak semua orang itu bisa hadir di training malam hari ini. Hanya orang-orang yang sudah memenuhi kualifikasi, yaitu sudah ngajak 4 orang atau lebih, Bapak Ibu berhak untuk ikut acara malam hari ini. Ya, untuk sebelum saya mulai materi malam hari ini, sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali hadir di training bersyarat malam hari ini. Ya, sekali lagi training bersyarat malam hari ini adalah gerbang awal Anda untuk memastikan Anda sukses 5 sampai 12 bulan di Project Business Demo, ya. Karena apa? Karena acara hari Jumat ini betul-betul akan menempa Anda, ya, akan membangun Anda, ya, akan mendidik Anda itu menjadi leader-leader selanjutnya, menjadi core leader selanjutnya, dan menjadi mentor-mentor selanjutnya. Itu di mana? Yaitu di acara hari Jumat malam hari ini. Ya, makanya kita butuh orang-orang yang betul-betul sudah menunjukkan etos kerjanya, sudah menunjukkan komitmen di awalnya dengan cara mengajak 4 orang atau lebih di generasi satu Anda masing-masing. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang di acara yang sangat eksklusif, yaitu acara khusus untuk teman-teman yang sudah berhasil mengajak 4 orang atau lebih. Ya, tapi sekali lagi ini baru gerbang awal Bapak Ibu. Ya, gerbang awal untuk nanti Bapak Ibu bisa memasuki arena yang betul-betul akan memastikan siapapun Anda itu bisa sukses 5 sampai 12 bulan ke depan jika Anda betul-betul mempraktekkan, mempelajari dan mempraktekkan apa yang kita ajarkan malam hari ini, ya. Itu poinnya Bapak Ibu, ya. Oke, saya akan langsung masuk ke materi, lihat di layar handphone Bapak Ibu masing-masing. Oke. Ya, oke Bapak Ibu. Saya yakin, sekali lagi, Anda join di project bisnis ini, saya yakin Anda punya impian yang betul-betul ingin Anda wujudkan ya dalam waktu 5 sampai 12 bulan ke depan, ya. Namun, ya, Bapak Ibu harus perhatikan, ya. Impian ini supaya betul-betul bisa terwujud, Bapak Ibu harus punya goals, ya. Harus punya goals. Goals-nya itu apa? Bagaimana dalam waktu 5 sampai 12 bulan, ya, ya, sejak Bapak Ibu bergabung, Bapak Ibu punya passive income itu 100 juta per bulan. Nah, ini goals-nya Bapak Ibu. Ya, impian tanpa goal itu nothing. Impian tanpa goal itu Bapak Ibu nggak akan kemana-mana. Jadi yang membuat Bapak Ibu hari ini betul-betul akan memastikan sukses itu ketika Anda, impian Anda, apapun itu, mau memberangkatkan haji, melunasi hutang, punya rumah sendiri, pengen punya bebas waktu, bebas finansial, apapun impian Anda, itu kalau nggak Anda pecah menjadi sebuah goals yang betul-betul Anda harus kawal, itu akan menjadi sia-sia Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi, goals ini penting, target ini penting. Bagaimana memastikan dalam waktu 5 sampai 12 bulan Bapak Ibu mampu ya mendapatkan passive income 100 juta per bulan. Ya, jadi seperti kayak kerja keras, fight sesuai dengan sistem BBS 5 sampai 12 bulan, setelah itu panen. Setelah itu panen, yaitu apa? Passive income 100 juta per bulan. Ya, passive income ini tidak sama dengan active income ya Bapak Ibu ya. Kalau passive income itu Bapak Ibu kasar kata nggak bekerja sekalipun, ya itu Bapak Ibu tetap dapat income 100 juta per bulan. Itu poinnya di sana. Ya, bagaimana caranya Bapak Ibu kerja keras, ya, fight gitu 5 sampai 12 bulan. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal menikmati hasilnya. Itu namanya passive income. Ya, itu yang Bapak Ibu harus kejar. Bagaimana caranya dalam waktu 5 sampai 12 bulan itu ibaratkan petani itu tinggal panennya saja gitu loh. Dan itu akan Bapak Ibu nikmati setiap bulannya dan sekali lagi itu bisa diwariskan Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang bagaimana menaklukkan pasif income 100 juta per bulan dalam waktu 5 sampai 12 bulan? Solusinya ini cuma satu Bapak Ibu. Solusinya cuma satu. Anda harus membangun aset, ya. Nah, aset di sini apa? Memberkah atau leader? Ya, aset yang dimaksud di sini adalah membangun leader. Ya, generasi 1 sampai generasi 20 Bapak Ibu. Generasi 1 itu siapa? Yaitu orang yang Anda ajak langsung. Generasi 2 itu siapa? Orang yang diajak generasi 2. Generasi 3 itu siapa?
orang yang diajak generasi 2 ya, generasi 4 itu siapa, orang yang diajak generasi 3 dan seterusnya sampai Anda punya betul-betul bangunan ya yang sangat kuat mulai dari leader generasi 1 sampai generasi 20. Ya, jadi sekali lagi asetnya di sini bukan member. Ya, jadi Anda punya 4 orang member, 4 orang mitra. Ini sekali lagi kalau mereka 4 orang ini atau lebih belum memutuskan atau belum memenuhi kualifikasi sebagai seorang leader, maka itu masih belum aset Bapak Ibu. Sekalipun Anda punya 10 member, punya 15 member, punya 20 member, atau punya 50 member sekalipun, kalau belum ada di situ yang betul-betul memutuskan jadi leader atau memenuhi ukuran seorang leader, maka ya Bapak Ibu belum punya aset. Ya, belum punya aset di generasi 1. Jadi kuncinya generasi 1. Ya. Makanya pastikan Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu betul-betul ya punya aset yang sangat luar biasa mulai dari generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4 sampai generasi 20. Ya hanya itu yang Bapak Ibu bisa menyelamatkan Anda punya passive income 100 juta per bulan dalam waktu 5 sampai 12 bulan ke depan. Ya. Nah, Bapak Ibu harus tahu, nah yang disebut dengan leader itu siapa? Ya, yang disebut dengan leader itu siapa? Ya, leader itu orang yang membangun kebiasaan sukses ya setiap hari. Kebiasaan sukses apa yang dilakukan oleh seorang leader? Itu ada 5 Bapak Ibu. Ya, yang pertama dia selalu hadir ya di training sama privat BBS. Selalu hadir di training sama privat BBS. Ya ini. Yang kedua, ya dia selalu lihat rekaman training ya dan privat BBS. Ya, dan privat BBS. Nah, yang ketiga, dia selalu promosi ya dan presentasi setiap hari pakai ilmu BBS. Setiap hari pakai cara BBS. Ya, cara BBS. Yang keempat, dia selalu menggerakkan tim bisnisnya ya, mitra bisnisnya atau tim bisnisnya itu dengan buku 7 checklist BBS. Ya, checklist BBS. Yang kelima, dia selalu konsultasi ya ke mentor ya ketika belum paham ilmu yang dipelajari dari training dan privat BBS ya. Jadi belum paham ya dari ilmu yang dipelajari, ilmu BBS gitu ya. Jadi yang disebut dengan leader itu ini Bapak Ibu ya. Makanya kalau Anda punya hari ini member, punya mitra dan dia belum melakukan kebiasaan sukses setiap hari ya sebagai seorang leader, maka dia kategorinya masih member, masih mitra biasa Bapak Ibu. Ya, sekali lagi ya kalau Anda punya member, Anda punya mitra mau 5, mau 6, mau 10, mau 20, jika orang itu belum melakukan kebiasaan sukses sebagai seorang leader, maka kategorinya dia masih member biasa. Kategorinya masih member biasa atau mitra biasa ya. Dan ini harus dimulai dari Anda. Dimulai dari Anda. Ya, ini. Jadi kalau Anda hari ini tidak memutuskan sebagai seorang leader dan tidak membangun kebiasaan sukses seorang leader, maka dipastikan Anda tidak akan mungkin bisa membangun leader-leader generasi 1 Anda. Jadi sekali lagi ya buat Anda ya tolong hari ini garis bawahi merah. Ya, semuanya dimulai dari Anda. Sekali lagi, semuanya dimulai dari Anda. Anda tidak akan pernah punya leader generasi 1 Anda kalau Anda sendiri tidak memutuskan sebagai seorang leader, tidak melakukan kebiasaan sebagai seorang leader setiap hari. Maka dipastikan Anda akan sulit sekali ya membangun atau menemukan leader-leader di generasi 1, apalagi generasi 2, ketiga dan seterusnya. Generasi 1 aja mungkin Bapak Ibu akan sangat sulit membangun leader-leader di generasi 1 Anda, ya, itu. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah tahu bagaimana caranya untuk membangun aset, ya. Untuk membangun aset, Anda harus membangun leader. Nah, leader itu seperti apa? Ya ini, orang yang memutuskan menjadi seorang leader dan melakukan kebiasaan sebagai seorang leader. Ada 5 ukurannya. 5 kebiasaan
yang dilakukan oleh seorang leader. Dan itu harus dimulai dari Anda. Ya. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami lagi, sekarang bagaimana memastikan Bapak Ibu bisa membangun aset ya leader generasi 1 sampai generasi 20 ya. Bapak Ibu harus pahami nih. Nyawanya aset ya seperti yang saya terangkan di training hari Senin, Bapak Ibu tahu kan nyawanya aset itu apa? Yaitu sistem BBS. Ya, sistem BBS. Nah, sistem BBS itu memang 7 langkah sukses. Namun 7 langkah sukses ini kalau kita peres lagi, kita istilahnya apa? Santennya ya ini. 5 kebiasaan leader itu adalah the real sistemnya BBS. Ya, santennya ya sistem BBS. Itu ya 5 kebiasaan sukses sebagai seorang leader itu. Ya, itu yang Bapak harus perhatikan. Ya, siapapun yang hari ini melakukan 5 kebiasaan sukses, itu artinya dia sudah on system. On system. Ya. Ya, dia berarti on system 100%. Ya. Dia selalu hadir ke training sama privat BBS, selalu lihat rekaman training sama privat BBS setiap hari, promosi dan presentasi setiap hari, ya. Pakai cara BBS, ya kan? Terus menggerakkan tim bisnisnya dengan 7 checklist BBS setiap hari. Ya, terus konsultasi setiap saat kalau ada ilmu yang belum paham dari apa yang dia pelajari di training sama privat BBS, ya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu harus paham, nyawanya aset itu ada di sistem BBS. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini tidak melakukan kebiasaan sukses, tidak melakukan 5 kebiasaan sukses, itu artinya Bapak Ibu tidak on system. Ya, kalau Bapak Ibu tidak on system, maka lupakanlah Bapak Ibu punya aset. Lupakan punya aset. Ya, jadi yang membuat Anda nanti pasif income 100 juta per bulan itu bukan member sekali lagi, tapi leader. Leader. Ya, nanti saya akan terangkan seperti apa gambaran secara detailnya nanti di sharing selanjutnya, ya. Nah, nyawanya sistem. Nah, ini Bapak Ibu harus paham lagi nih. Nyawanya sistem ya. Itu apa Bapak Ibu? Yaitu duplikasi. Nah, ini harus paham Bapak Ibu. Ya, jadi untuk memastikan bisnis Bapak Ibu itu betul-betul duplikasi berjalan, ya, ini Bapak Ibu harus paham bahwa nyawanya sistem itu ada duplikasi. Nah, duplikasi itu apa? Bapak Ibu masih ingat apa itu duplikasi? Yaitu proses belajar, ya, proses praktek, ya, proses hari ini proses praktek, belajar, praktek, konsultasi, ya, saya tambahin konsultasi, dan sedekah ilmu. Ya, ini. Nah, ini makin lengkap sekarang duplikasi. Jadi kalau Bapak Ibu cuma belajar saja, yang jago Bapak Ibu, praktek, yang keren Bapak Ibu, yang punya skill pengetahuan yang luar biasa itu Bapak Ibu. Tim Bapak Ibu lemah semuanya, ya. Tapi kalau Bapak Ibu hari melakukan konsultasi, ya melakukan sedekah ilmu, ya poinnya di sedekah ilmu, maka yang keren tuh semuanya. Anda keren, tim Anda keren. Anda jago, tim Anda jago gitu loh. Ya, Anda punya skill dan pengetahuan bangun bisnis jaringan, tim Anda juga seperti itu. Ya, kalau melakukan 4 poin ini, belajar 100%, praktek 100%, konsultasi 100%, sedekah ilmu 100%. Ya, itu. Jadi kalau cuma belajar saja sama praktek saja sama konsultasi, itu artinya belum terjadi yang namanya duplikasi Bapak Ibu. Karena itu baru fokusnya kepada diri Anda. Tapi kalau Anda sudah sedekah ilmu, itu poinnya bukan ke Anda lagi, tapi poinnya ada ke tim Anda. Poinnya ke tim Anda. Bagaimana tim Anda itu sukses. Nah, ketika tim Anda sukses, maka nggak usah ditanya Bapak Ibu. Anda sudah pasti sukses. Ya, itu Bapak Ibu kuncinya. Jadi makanya ini luar biasa. Sukseskan dulu orang lain, baru Anda akan sukses. Kalau Anda tidak menyukseskan tim Anda, maka sampai kapanpun Anda tidak akan sukses. Makanya sedekah ilmu ini menjadi poin pentingnya. Ketika Anda sudah belajar di training di privat, Anda sudah praktek semua apa yang Anda pelajari di training sama privat, Anda konsultasi setiap saat kepada mentor kalau ada ilmu yang belum paham,
Nah, satu hal yang harus Anda kunci adalah Anda juga harus dekat ilmu. Anda harus hari ini berbagi ilmu. Ya, dengan cara mendampingi, mengajarkan, mensupport mitra-mitra baru Anda ya, untuk Anda ajarkan apa yang Anda pelajari, Anda yang praktekkan, apa yang Anda konsultasikan kepada mitra baru Anda. Nah, itu akan terjadi yang namanya duplikasi, ya. Nah, itu yang Bapak Ibu harus pahami. Nah, nyawanya duplikasi, ini juga Bapak Ibu harus paham. Nyawanya duplikasi itu ada di mana Bapak Ibu? Ya, nyawanya duplikasi itu ada di pertemuan. Nah, nyawanya pertemuan ya itu ada di mana? Di training dan privat BBS. Nah, semakin jelas bagaimana cara mudahnya untuk sukses di Project Bisnis Cimo ini Bapak Ibu. Jadi kalau bisnis Anda tidak digerakkan oleh training sama privat BBS, maka itu dipastikan duplikasi nggak berjalan. Dipastikan. Ya, kalau duplikasi nggak berjalan, maka udah pasti Anda tidak membangun sistem di dalam bisnis Anda. Anda tidak menggerakkan bisnis Anda dengan sistem. Nah, itu kabar buruknya kalau bisnis Anda tidak digerakkan oleh sistem, maka udah pasti Anda tidak punya aset. Kalau Anda nggak punya aset, maka lupakanlah passive income 100 juta per bulan, Bapak Ibu. Jadi lupakanlah passive income 100 juta per bulan. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda tanya kepada leader sama sponsor Anda sama saya, Pak caranya yang paling gampang untuk sukses di Project Bisnis Cimo apa? Ya ini jawabannya. Anda harus menggerakkan bisnis Anda dengan training sama privat BBS dan itu dimulai dari Anda. Ya, kalau Anda hari ini jarang ikut training, jarang privat, dipastikan dipastikan duplikasi pasti tidak berjalan. Ketika duplikasi macet, maka bonus pasti macet. Ya, dan kalau bonus macet itu pertanda Anda tidak membangun aset di bisnis ini. Tapi Anda hanya sekedar membangun member. Anda hanya sekedar membangun mitra. Tapi Anda tidak pernah punya aset dan Anda tidak akan pernah passive income 100 juta per bulan. Anda mungkin dapat income ya dari Cimo setiap hari, setiap minggu. Ya, tapi itu sekali lagi ya itu belum gambaran yang sebenarnya bisnis Anda Bapak Ibu. Ya, itu baru aktif income. Ingat, itu baru aktif income-nya Anda. Ketika Anda hari ini masih berproses membangun generasi 1 sampai 20, itu Anda masih aktif income. Tapi ketika nanti Anda sudah punya aset generasi 1 sampai 20, maka disitulah Anda disebut passive income. Kalau Anda di bisnis ini fokusnya membangun aktif income, Anda mau kuat sampai kapan, Bapak Ibu? Anda mau kuat sampai kapan? Ya, cepat atau lambat Anda pasti akan kecapean. Cepat atau lambat Anda akan kehabisan energi. Ya, kalau cara mainnya seperti itu. Makanya Bapak Ibu tolong sekali lagi perhatikan. Ya, nyawanya bisnis Anda itu ada di training sama privat BBS. Makanya selalu saya berikan ini kepada Anda ketika menjelang acara dimulai. Biasanya setengah jam sebelum acara dimulai. Itu saya pasti mengirimkan ini. Bahwa kalau Anda pengen sukses tahun ini, maka pastikan diri Anda sama tim itu selalu hadir di training sama privat BBS. Kenapa? Karena training sama privat BBS itu adalah ruhnya atau nyawanya bisnis Anda. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau bisnis Anda tidak digerakkan oleh training sama privat BBS, itu artinya alamat buruknya, kabar buruknya duplikasi tidak akan berjalan. Ya, duplikasi tidak berjalan. Kalau duplikasi nggak berjalan, itu artinya bisnis Anda ya tidak digerakkan oleh sistem dan itulah yang menyebabkan kenapa bonus Anda macet di situ. Ya. Jadi bonus Anda macet itu gara-gara duplikasi tidak berjalan di tim Anda. Kenapa duplikasi nggak berjalan? Pasti ya dipastikan ya kan tim Anda nggak tahu di generasi berapa. Itu yang tidak memakai training sama privat untuk menggerakkan bisnis mereka. Ya makanya pastikan mulai dari Anda. Dan itu nanti harus Anda duplikasikan, Anda arahkan ke generasi satu Anda, generasi dua Anda, generasi tiga Anda, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, itu. Jadi, karena solusi untuk sukses itu training sama privat BBS sebagai nyawanya Bapak Ibu, maka yang gaptek pun punya peluang yang luar biasa besar. Yang gaptek pun punya yang sama dengan yang tidak gaptek untuk sukses 5-12 bulan ke depan. Ya, karena syaratnya adalah
Bapak Ibu hadirkan diri Anda sama tim Anda itu selalu hadir training sama Privat BBS. Cukup itu Bapak Ibu, semudah itu. Ya, dan nggak usah lama-lama, cukup 5 sampai 12 bulan Bapak Ibu. Ibaratkan sekolah, ibaratkan kuliah, ya hanya 5 sampai 12 bulan saja. Nggak perlu seperti kayak kerja gitu, bertahun-tahun gitu loh. Nggak perlu butuh waktu 5 tahun, 10 tahun. Hanya butuh waktu 5 sampai 12 bulan. Anda selalu on system Bapak Ibu. Setelah itu passive income. Setelah itu freedom Bapak Ibu. Setelah itu ya pasif eh, passive income secara finansial maupun passive income secara waktu gitu ya. Freedom of time, freedom of financial gitu. Bebas waktu, bebas finansial gitu. Ya. Jadi tolong perhatikan ini. Jadi jangan pernah main-main dengan yang namanya training sama privat. Itu artinya Bapak Ibu harus konsentrasi penuh 5 sampai 12 bulan bagaimana caranya Anda hari ini betul-betul fokus membangun aset mulai dari aset leader generasi 1, aset leader generasi 2, aset leader generasi 3 dan seterusnya. Ya, bukan member sekali lagi. Aset Anda itu bukan member generasi 1, bukan member generasi 2, tapi leader generasi 1, generasi 2, generasi 3. Ya, itu. Nah, sekarang kenapa kok training sama privat ini menjadi nyawanya bisnis Anda, Bapak Ibu? Ini yang Bapak Ibu harus ketahui. Kenapa training sama privat ini menjadi nyawanya bisnis Anda? Ya, training sama privat itu menjadi ruhnya atau nyawanya bisnis Anda semuanya. Ya. Yang pertama, ya, dengan training sama privat BBS itu akan mampu menjaga ya, memupuk, ya, menyirami, ya, impian Anda supaya terus bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh ya, menjadi kuat gitu loh. Jadi impian yang sangat kuat. Ya, sangat kuat. Jadi Bapak Ibu harus sadar betul bahwa ketika Anda bergabung, sekalipun Anda waktu itu betul-betul semangat 45, waktu dipresentasi oleh sponsor Anda, pengen membangun impian ini, membangun impian itu, mau mewujudkan impian ini dan seperti itu sekali lagi impian Anda baru ditanam Bapak Ibu. Sadari betul bahwa ketika Anda bergabung di proyek bisnis ini, ya, impian Anda itu baru ditanam. Nah, untuk menyirami, untuk memupuk, untuk menjaga, merawat impian Anda supaya terus bertumbuh menjadi sebuah impian yang kuat dan luar biasa kuat, itu Bapak Ibu harus hadir ke training sama privat BBS. Jadi training sama privat BBS itu ya solusi untuk bagaimana Bapak Ibu memupuk impian Anda, menjaga impian Anda, menyirami impian Anda, merawat impian Anda itu supaya terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh Bapak Ibu. Makanya Pak, lihat member Anda. Melihat member Anda, kalau dia jarang training sama privat, pasti ya cepat atau lambat dia akan melupakan impiannya. Itu apa artinya? Impian yang mulai tumbuh akhirnya menjadi layu dan akhirnya menjadi mati. Kenapa layu dan mati? Ya karena nggak pernah disirami, nggak pernah dipupuk, nggak pernah dirawat. Ya, artinya apa? Mereka jarang hadir ke training, jarang hadir ke privat. Kalau tidak mah nggak usah dibahas ya Pak Ibu ya. Kalau nggak datang ke training sama privat itu udah wassalam gitu, udah nggak usah dibahas. Ini yang perlu dibahas itu yang jarang. Jarang itu artinya hari ini datang, besoknya nggak datang, besoknya nggak datang, besoknya datang lagi, besoknya nggak datang lagi, besok nggak datang lagi, besok datang. Nah itu yang maksudnya jarang tuh begitu. Kalau yang dimaksud di sini apa? Selalu hadir Pak Ibu. Ya selalu hadir training sama privat BBS. Ya itu. Ya, kecuali kalau Ibu punya alasan yang bisa dimaklumi oleh kita, ya seperti apa? Ya, seperti Ibu sakit, seperti mungkin keluarganya ada yang sakit yang butuh perhatian ekstra. Seperti Ibu punya acara hajatan yang memang tidak bisa ditinggalkan seperti nikahan, khitanan, anak Anda atau putra-putri Anda. Ya, itu. Ya, seperti hari ini Anda punya masalah di koneksi, ya bisa saja Anda punya masalah di sinyal ketika untuk mengikuti Zoom ya atau memorinya udah nggak muat ya kan.
Nah, ini pun juga bisa saya maklumi gitu loh. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini tidak ada hal-hal yang saya sebutkan tadi, terus Anda nggak datang, nah ini yang berbahaya Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan Bapak Ibu tidak memupuk, menjaga, menyirami impian sendiri. Ingat loh, ini tanaman Anda loh. Ya, impian Anda ini kan ibaratkan tanaman yang Anda tanam oleh Anda dan ini tanaman Anda. Ya, tanaman ini akan menjadi bertumbuh atau tidak tergantung Anda. Impian Anda bisa terwujud atau tidak itu tergantung Anda. Mau nggak Anda menyiraminya? Mau nggak Anda menjaga? Mau nggak Anda memupuk gitu loh. Ya, jadi sadari betul ya bahwa Anda punya impian itu baru ditanam. Ya, kalau Anda lupa untuk menjaga, menyirami, memupuk, ya karena Anda jarang training privat, maka siap-siap impian Anda akan makin lama makin layu dan akhirnya menjadi mati. Dan itu ya udah pasti dipastikan akan terlempar dari arena pertempuran gitu loh. Ya terlempar itu apa? Ya Anda yang membunuh impian Anda sendiri gitu loh. Ya. Jadi yang membuat impian Anda hari ini nggak terwujud itu sebetulnya bukan orang lain, bukan sponsor Anda, leader, bukan mentor Anda, bukan Cimo, tapi Anda sendiri. Ya, Anda sendiri. Kenapa? Ya karena jarang training, jarang privat gitu loh. Ya, udah dikasih tahu training sama privat itu nyawanya bisnis Anda. Tapi Anda ya tidak komitmen untuk selalu hadir training sama privat ya. Dan itu akan sangat berbahaya terhadap impian Anda. Sangat berbahaya sekali. Kenapa? Itu otomatis impian Anda nggak pernah disirami, nggak pernah dipupuk gitu loh. Nggak pernah dirawat, nggak pernah dijaga. Ya kalau Anda sendiri aja tidak sayang sama impian Anda, ya Anda sendiri tidak peduli sama impian Anda, bagaimana Anda bisa sayang, peduli sama impian tim Anda? Apalagi impian di luar tim Anda udah pasti. Ya Anda tidak mau tahu gitu loh. Tidak peduli lah. Kenapa? Ya impian Anda sendiri aja nggak peduli. Gitu loh. Seperti itu. Buktinya apa? Ya Anda jarang training, jarang privat. Itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok training sama privat itu nyawanya bisnis Anda? Ruhnya bisnis Anda, Bapak Ibu. Yang kedua, untuk menjaga semangat Anda. Ya, untuk menjaga atau mencharger ya, mencharger ya semangat Anda Bapak Ibu. Ya, sadari betul bahwa Anda setiap hari ini bersinggungan, bergesekan dengan prospek sama mitra Anda. Bergesekan dengan prospek, kadang ada yang menghina, melecehkan, kadang ada yang luar biasa kasar gitu loh. Ya, menghadapi mitra, kadang ada mitra yang teachable, ada yang tidak teachable, ada mitra yang dalam tanda kutip ngikutin sistem, ada yang tidak ngikutin sistem, ada yang mitra yang gampang diarahkan, ada yang tidak. Nah, ini kadangkala membuat semangat Anda itu berkurang. Nah, ketika semangat Anda berkurang, jangan lupa Anda harus mencharger semangat Anda, Bapak Ibu. Seperti kayak baterai, itu kalau dipakai terus, itu kan lama-kelamaan baterainya kan makin berkurang, makin berkurang. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mengecas baterai handphone Bapak Ibu, apa yang terjadi? Pasti lowbat. Lah kalau Bapak Ibu udah lowbat nggak di charger, ya mati Bapak Ibu. Mati. Ya sama semangat Anda Bapak Ibu. Setiap hari yang Anda jumpa itu selalu gesekan ya yang notabene saya yakin ya prosentasinya itu banyak yang negatif. Ya, banyak yang tidak sesuai dengan keinginan Anda. Baik secara promosi presentasi bahwa hari ini menghadapi mitra. Itu pasti kalau diukur presentasi itu hampir 95% itu tidak sesuai dengan keinginan Anda. Dan itu kalau Anda lupa untuk mencharger semangat Anda, maka siap-siap. Siap-siap semangat Anda pasti lowbat. Ya, kalau sudah lowbat, mati akhirnya muntaber, mundur tanpa berita akhirnya. Ya, seperti itu. Nah, itu Bapak harus perhatikan. Jadi caranya bagaimana hari ini untuk mencharger semangat Anda? Ya, datang ke training privat Bapak seperti malam hari ini. Ya, nah, ini yang Bapak harus perhatikan. Karena apa? Karena dengan Bapak ada ke training sama privat seperti malam hari ini, ya Bapak Ibu seperti kayak mencharger semangat Anda. Karena berkumpul dengan orang-orang yang satu visi, satu misi. Berkumpul dengan orang-orang yang betul-betul komitmen. Berkumpul dengan orang-orang yang haus untuk belajar. Berkumpul dengan orang-orang yang betul-betul positif gitu loh. Akhirnya apa? Nah, itu yang membuat auranya menjadi aura yang positif yang membuat Anda jadi semangat Bapak Ibu, ya. Itu. Nah, yang ketiga, ya, untuk hari ini ya, meningkatkan atau memperbesar ya wadah
atau kapasitas. Ya, kapasitas. Ya, pengetahuan dan skill Anda membangun bisnis ini Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Ibu harus sadari betul bahwa ketika Anda gabung, itu wadah Bapak Ibu, itu segede gelas Bapak Ibu. Segede gelas. Sementara Anda itu pingin passive income 100 juta per bulan. Sementara Anda pingin memimpin itu 2 juta orang. Itu kan seperti Bapak Ibu wadahnya segede gelas, tapi pingin air segede kolam renang gitu loh. Nah sekarang bagaimana Bapak Ibu bisa memasukkan air sebesar kolam renang itu ke wadah yang segede gelas itu? Nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa, pasti lober semua, tumpah semua. Nah solusinya apa? Bapak Ibu harus memperbesar wadah Bapak Ibu. Lah untuk memperbesar itu dengan cara apa? Dengan cara belajar. Belajar, 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 dan belajar. Hanya dengan belajarlah Bapak Ibu bisa meningkatkan skill dan kapasitas Anda dalam membangun bisnis ini. Ya, yang awalnya segede gelas dari segede ember jadi segede tong, segede drum, akhirnya menjadi nanti sangat besar sekali sampai akhirnya punya wadah segede kolam renang. Sehingga kalau wadahnya segede kolam renang ya, Bapak Ibu bisa menampung air ya segede kolam renang itu. Ya, caranya gimana? Sekali lagi belajar, belajar, belajar. Makanya duplikasi itu poin pentingnya apa tadi duplikasi? Poin pertamanya. Belajar dulu. Belajar di mana? Di training sama privat BBS. Belajar di mana? Di rekaman training sama privat BBS. Belajar di mana? Di praktek setiap hari. Praktek promosi dan presentasi setiap hari. Belajar dari mana? Konsultasi. Belajar dari mana? Sedekah ilmu. Itu Bapak Ibu. Ya, dengan Bapak Ibu melakukan belajar seperti itu, maka itulah yang membuat wadah kapasitas Bapak Ibu, pengetahuan skill membangun bisnis jaringan itu semakin bertambah gitu Bapak Ibu. Itu yang Bapak Ibu sadari. Nah, artinya kalau Bapak Ibu jarang train, jarang privat, ya wadahnya segede gelas terus gitu loh. Dan sekarang bagaimana bisa menampung air sebesar kolam renang kalau wadahnya segede gelas? Lupakan Bapak Ibu punya passive income 100 juta per bulan. Lupakan. Ya, makanya coba nanti Bapak Ibu evaluasi diri Anda sama tim Anda. Ya, apakah Bapak Ibu ini sudah melakukan ya poin-poin yang saya sebutkan tadi, Pak. Apakah Bapak Ibu sudah selalu hadir ke training sama privat BBS? Ya. Nah, ini yang Bapak Ibu harus betul-betul evaluasi, ya. Caranya mudah sekali Bapak Ibu, ya. Training kan gratis, privat gratis. Nah, Anda itu cukup selalu hadir ke training sama privat tuh setiap hari-hari training, hari-hari privat gitu loh. Selalu hadir. Dalam waktu berapa lama? 5 sampai 12 bulan, nggak usah lama-lama. Ibaratkan kuliah itu hanya kuliah 5 sampai 12 bulan titik gitu loh. Ya, setelah Bapak Ibu pelajari apa yang ada di training privat dipraktekkan. Terus konsultasikan, terus sedekah ilmu. Itu poinnya. Makanya poin 4 itu penting sekali untuk memastikan duplikasi itu berjalan. Ya. Yang terakhir ini untuk menjaga momentum. Ya, menjaga momentum. Ya. Sadari betul Bapak Ibu, kalau masih di bawah 15 orang, ya, sadari betul kalau masih di bawah 15 orang. Mungkin Anda masih bisa mentraining satu-satu. Itu pun kalau satu kota. Ya, itu pun kalau satu kota yang masih bisa Bapak Ibu kejar ya lewat jalur darat gitu loh. Tapi kalau sudah beda kota, sudah beda provinsi, udah beda pulau, apakah Bapak Ibu masih mampu mentraining mereka satu-satu? Itu kalau 15 orang ke bawah loh. Lah bagaimana kalau di atas 15 orang? Bagaimana kalau Anda punya tim 50? Punya tim 100, punya tim 500, punya tim 1000, punya tim 5000, 10.000, ya 100.000, bahkan jutaan. Apakah mampu? Apakah masih sanggup Bapak Ibu mentraining mereka satu-satu? Saya yakin siapapun Anda itu tidak bisa, Bapak Ibu, tidak akan mungkin bisa. Superman is dead. Superman akan mati di bisnis ini, Bapak Ibu. Yang betul itu apa? Yes, super team Bapak Ibu. Yang betul super team, bukan Superman. Ya, itu. Makanya Bapak Ibu jangan jadi Superman ya, seolah kayak bisa semuanya. Ya, untuk mentraining tim Anda. Iya, kalau di bawah 15 orang masih bisa Anda bertraining satu-satu. Tapi bagaimana kalau tim Anda itu di atas 15 orang? Ya, itu. Makanya menjaga momentum itu caranya bagaimana? Hadirkan diri Anda sama tim itu selalu hadir ke training sama privat BBS. Untuk apa? Untuk membangun duplikasi tetap berjalan. Kalau duplikasi berjalan, maka multiplikasi berjalan, Bapak Ibu.
Multiplikasi itu apa sih Bapak Ibu? Seperti ini Bapak Ibu, dari 1 ya menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8. Nah, itu yang namanya multiplikasi. 8 jadi 16, jadi 32, jadi 64 ya, jadi 128 ya, dan seterusnya itu namanya multiplikasi Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang ya, kalau hari ini Bapak Ibu tidak menjaga momentum, bagaimana bisa membangun duplikasi? Bagaimana bisa membangun multiplikasi gitu loh. Ya, nggak akan mungkin bisa terbentuk konfigurasi 1 2 4 5 4 8 16 32 64 128 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya gitu loh. Ya, seperti itu. Ini 1 itu Anda, 2 itu generasi 1 Anda, 4 itu generasi 2, 8 itu generasi 3, 16 itu generasi 5, ya, dan seterusnya. Ya, gitu. Nah ini, jadi menjaga momentum itu penting. Bagaimana caranya supaya Bapak Ibu, gini loh maksudnya. Kalau Bapak Ibu tahu strategi A, bagaimana caranya generasi 1 sampai 20 itu juga tahu strategi A gitu loh. Bapak Ibu menguasai ilmu B, bagaimana caranya generasi 1 sampai 20 itu tahu ilmu B. Solusinya cuma satu Bapak Ibu, solusinya gampang. Hadirkan diri Anda sama tim Anda itu di acara yang sama, seperti malam hari ini. Seperti nanti Bapak Ibu ada acara training hari Senin, ada privat hari Selasa, Kamis, Sabtu. Ketika mereka hadir dan Anda hadir, itu artinya mereka belajar materi yang sama. Jadi paham ilmu A, mereka juga paham ilmu A. Bapak Ibu paham strategi C, ilmu Anda, tim Anda juga paham strategi C gitu loh. Nah, itu yang Bapak Ibu harus pahami. Ya, tim Anda tidak akan tahu strategi A, B, C dan seterusnya kalau mereka tidak hadir di acara yang seperti Anda hadiri gitu loh. Gitu. Ya, makanya Bapak Ibu perhatikan itu. Menjaga momentum. Jadi sejak Bapak Ibu hari ini daftar, fokus konsentrasi. Bagaimana caranya membangun momentum, menjaga momentum. Ya, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan. Nah, inilah 4 alasan kenapa ya training ini menjadi nyawanya bisnis Anda, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda hari ini punya tim, punya mitra, gampang lihat aja. Kalau mereka jarang training sama privat, udah pasti impiannya makin lama makin lemah, makin lemah, makin lemah, akhirnya ya mati Bapak Ibu impiannya. Semangatnya juga sama. Awalnya semangat 45, sangat luar biasa semangatnya, tapi karena jarang training, akhirnya semangat 45-nya jadi pudar, jadi akhirnya nggak punya semangat. Ya, terus selanjutnya apa? Ya, skill pengetahuannya juga nggak akan bertambah. Kenapa? Ya karena nggak pernah belajar. Malas untuk belajar, jarang training, jarang privat, jarang konsultasi, jarang sedekah ilmu. Nah, bagaimana Pak Ibu bisa memperbesar kapasitas kalau jarang ya datang ke training, jarang privat, jarang konsultasi, ya jarang sedekah ilmu gitu loh. Ya itu yang Pak Ibu harus perhatikan. Ya, begitu juga dengan menjaga momentum. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu ya tidak hari ini hadir ke training sama privat BBS, maka dipastikan momentumnya tidak akan berjalan. Ya, kalau Bapak Ibu sudah selalu hadir ke training sama privat, pastikan tim Anda juga selalu hadir ke training sama privat BBS supaya momentumnya jalan, duplikasi berjalan, multiplikasi berjalan, leverage itu juga akan berjalan. Ya, leverage, ya percepatan, ya itu. Jadi yang membuat hari ini Bapak Ibu bisa sukses 5 sampai 12 bulan ke depan itu karena multiplikasinya berjalan. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 dan seterusnya berjalan. Nah, multiplikasi berjalan itu kalau duplikasinya jalan. Ya, duplikasi itu jalan kalau Bapak Ibu sama tim itu selalu hadir ke training sama privat BBS. Kalau Bapak Ibu jarang hadir ke training sama privat BBS, maka tim Anda juga akan selalu jarang hadir training sama BBS. Nah, itu yang akan membuat duplikasi macet. Kalau sudah duplikasi macet, siap-siap bonusnya juga macet, gitu loh. Kan kalau Bapak Ibu sudah bisa, misalkan ini contoh, charity level, charity sponsor aja. Kan Bapak Ibu sudah member upgrade grade 1, ya ajarin dong generasi 1 Anda. Bagaimana caranya mereka juga bisa upgrade grade 1 dan seterusnya. Kalau Anda sudah upgrade grade 2, ajarin dong mereka supaya bisa upgrade grade 2. Nah, caranya bagaimana? Mengajarkan mereka, ya gampang. Hadirkan mereka ke training sama privat BBS, selesai. Jadi sebetulnya tugas Anda itu tinggal mengedifikasi, mendorong sama mitra baru Anda itu tuh selalu hadir ke training sama privat BBS. Dan itu dimulai dari Anda. Ya, itu.
Nah, itu yang akan membuat betul-betul ya tim Anda ini akan sangat luar biasa kuat sekali ketika training sama privat itu menjadi solusi, menjadi nyawanya bisnis Anda untuk membangun duplikasi, multiplikasi sama leverage. Ya, itu. Nah, kabar gembiranya Bapak Ibu untuk memastikan duplikasi berjalan, ya kita punya alat bantu Bapak Ibu. Kita punya alat bantu. Ya, alat bantunya itu apa? Jadi kita punya alat bantu untuk memastikan duplikasi berjalan. Itu apa? Buku 7 checklist BBS. Ya, makanya buat Bapak Ibu yang baru, tolong kalau Bapak Ibu belum punya buku 7 checklist BBS, besok segera minta filenya kepada leader atau sponsor Anda supaya Anda nanti punya buku 7 checklist BBS. Karena kalau Anda tidak punya buku checklist BBS, maka dipastikan Anda akan sulit sekali menggerakkan tim bisnis Anda. Dan itu kabar buruknya adalah duplikasi akan sulit terjadi, akan sulit terbangun di bisnis Anda kalau Anda tidak pakai buku 7 checklist BBS. Ya, jadi sekali lagi buat yang baru, ya tolong jangan sampai Bapak Ibu menggerakkan bisnis Anda itu nggak pakai buku 7 checklist BBS. Karena buku 7 checklist BBS ini penting Bapak Ibu untuk memastikan duplikasi itu berjalan. Ya. Nah, seperti apa buku 7 checklist BBS? Saya akan terangkan kepada Anda. Nah, lihat di layar handphone Bapak Ibu masing-masing. Inilah buku 7 checklist BBS. Ya. Sebuah buku untuk memastikan duplikasi berjalan 100%. Jadi setelah Bapak Ibu tadi menggerakkan bisnisnya dengan training sama privat, pastikan Bapak Ibu punya alat bantu buku 7 checklist BBS untuk memantapkan duplikasi itu betul-betul 100% itu terjadi. 100% itu berjalan di generasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bapak Ibu. Pastikan sekali punya buku. Kalau belum punya buku, minta filenya kepada sponsor atau leader Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang cara ngisinya bagaimana? Ya, kita lihat. Ya, di sini ada member pertama. Jadi nanti Bapak Ibu print kurang lebih 20 lembar ya. Print kurang lebih 20 lembar. Nanti lembar pertama, kedua, dan ketiganya Bapak Ibu nanti isi. Lembar pertama, member pertama. Lembar kedua, mitra kedua. Lembar ketiga, dan seterusnya sampai member terakhir. Nah, maka nanti Bapak Ibu tulis namanya siapa, kotanya siapa, tulis username-nya, password-nya, PIN-nya, ya karena untuk menjaga-jaga sewaktu-waktu mereka lupa. Ya, kadang kala banyak yang lupa masalahnya. Ketika lupa, maka ketika Bapak Ibu punya datanya kan gampang. Ya, tinggal Bapak Ibu informasikan kepada member baru Anda ketika mereka lupa PIN-nya, lupa password-nya, lupa username-nya gitu loh. Karena yang daftarkan kan Anda, makanya Anda harus punya data mereka untuk antisipasi kalau mereka ya lupa gitu loh. Nah, itu. Yang pertama, checklist pertama ya, perhatikan di layar handphone Bapak Ibu. Apakah mereka sudah memiliki impian dan komitmen terhadap impiannya? Sadari betul Bapak Ibu, checklist pertama ini menentukan 95% sukses atau tidaknya mitra baru Anda. Itu tergantung checklist nomor 1 ini. Makanya pastikan Bapak Ibu tahu impiannya, pastikan mereka punya alasannya. Gitu loh. Kalau mereka mau melunasi utang, alasannya apa mereka mau melunasi utang 5 sampai 12 bulan ke depan? Mereka ingin memberangkatkan haji orang tuanya dalam waktu 5 sampai 12 bulan ke depan. Nah, alasannya kenapa? Anda mau memberangkatkan haji orang tua Anda. Ya. Nah, itu. Jadi sekali lagi punya impian saja itu nggak cukup, harus punya komitmen. Ya. Itu seperti kayak dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Ya itu. Ya, jadi betul-betul Bapak Ibu checklist pertama ini menentukan 95% atau tidak Bapak Ibu di bisnis ini. Makanya checklist pertama ini penting sekali untuk memastikan tim Anda itu ya betul-betul punya impian dan betul-betul punya komitmen gitu loh. Nah, nomor 2, apakah sudah punya bank data iklan? Ya, bank data presentasi BBS atau link bisnis. Nah, ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Ibaratkan mau perang, kalau pelurunya Bapak Ibu nggak siapkan, ya, ya pasti udah mati duluan Bapak Ibu. Mau perang kok nggak bawa senjata, nggak pakai peluru, ya udah pasti kemungkinan mati itu sangat 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 besar sekali presentasinya ketika membangun bisnis ini, ya tidak punya peluru, nggak punya senjata. Sekalipun udah disiapin semua, bank data
iklan, udah bank data presentasi BBS, bank data cara follow up BBS, bahkan bank data cara copywriting bisnis pun, sampai bank data agen pun sudah kita siapkan semuanya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu di bisnis Cimo ini, BBS itu sudah betul-betul mempermudah Anda. Karena apa? Ya karena Anda tinggal salin tempel, tidak perlu bikin copywriting bisnis lagi, nggak perlu bikin follow up lagi gitu loh. Karena semuanya sudah disiapkan. Nah makanya Bapak Ibu cek apakah mitra baru Anda yang nomor 1 ini, dan nomor 2, nomor 3, dan seterusnya, apakah mereka sudah punya bank data iklan? Apakah sudah punya bank data presentasi BS? Apakah sudah punya link bisnis? Ingat, ya ini misalkan sudah seminggu ya, sudah seminggu Anda nggak ngasih peluru. Nah terus Anda maksudnya membangun mitra baru itu tuh apa? Karena ingat, ini mereka seperti kayak bayi baru lahir. Bayi baru lahir, kalau Anda tidak betul-betul serius menangani bayi baru lahir ini, ya mati bayi itu, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda itu punya mitra baru, itu betul-betul seperti kayak Anda itu punya anak yang baru lahir. Bagaimana? Ya harus Anda serius rawat, jaga, lindungi. Bagaimana caranya mereka itu bisa survive, gitu loh. Ingat betul, mitra baru Anda yang baru join itu seperti kayak bayi baru lahir, mereka belum tahu apa-apa, gitu loh. Jadi kuncinya ada di Anda. Makanya apa? Siapkan peluru-pelurunya dan ajarkan cara pakai pelurunya di senjata itu dengan cara hadirkan mereka ke training sama privat BBS gitu. Jangan sampai ini sudah join 2 minggu tapi ya belum punya bank data iklan, belum punya bank data presentasi BBS, belum punya link bisnis ya. Nah itu sangat fatal Bapak Ibu, sangat fatal. Ya, saya minta izin untuk minum dulu. Ya, jadi fatal Bapak Ibu. Seperti kayak bayi baru lahir, tapi nggak Anda apa-apain gitu loh. Coba Anda hari ini punya anak baru lahir, terus Anda lepas aja gitu. Nggak Anda rawat, nggak Anda jaga, nggak Anda apa di apa sih inisiasi itu yang ya langkah awal itu. Wah udah pasti bayi Anda udah pasti ya ya kemungkinan besar meninggal itu sangat besar sekali ketika Anda sebagai orang tuanya itu tidak bertanggung jawab gitu loh. Jadi kalau punya mitra baru, pastikan secepatnya 1 kali 24 jam itu harus kasih semua pelurunya, dan bagaimana cara pakai pelurunya, hadirkan mereka ke training sama privat BBS, selesai. Itu caranya mainnya, Bapak Ibu. Cara main bisnis jaringan itu seperti itu. Kasih pelurunya, terus ajarkannya itu gimana. Ya hadirkan mereka ke training sama privat. Bahkan privat tuh seminggu 3 kali loh. Selasa, Kamis, Sabtu. Seminggu 3 kali. Ya, seminggu 3 kali untuk membantu Anda. Jadi BBS itu kenapa sih privat tuh kok 3 kali? Untuk membantu Anda, ya, untuk membantu Anda menjelaskan bagaimana cara pakai peluru sama senjatanya itu loh. Ya kalau Anda merasa gaptek, ini mohon maaf nih, kalau Anda merasa gaptek, tapi Anda punya mitra baru, nggak Anda dorong untuk hadir ke training sama privat BBS. Nah terus bagaimana caranya Anda ngajarin mereka? Lawang Anda aja sendiri gaptek. Ya masa gaptek ngajarin gaptek kan gitu loh. Ya mau kemana bisnisnya kalau kayak gitu? Ya, ya makanya pastikan hadirkan mereka supaya Anda nggak usah capek-capek ngajarin mereka. Biar mentor Anda yang ngajarin mitra baru Anda kan enak, gitu loh. Ya biarin mentor Anda yang ngajarin mitra baru Anda. Di mana? Ya di training sama privat BBS. Itu caranya yang paling gampang tuh begitu. Itu yang disebut dengan kenapa training sama privat itu tadi nyawanya bisnis Anda. Kenapa itu training sama privat itu sebagai sarana untuk menjaga momentum. Ya itu Bapak Ibu. Gitu loh. Ya itu kan gampang banget gitu loh. Punya mitra baru, kasih pelurunya, terus hadirkan ke training sama privat BBS, selesai. Mereka akan belajar seperti Bapak Ibu belajar. Bapak Ibu belajar A, mereka belajar A. Bapak Ibu belajar strategi B, mereka juga paham apa belajar strategi B itu. Ya. Jadi pastikan sekali lagi Anda kalau punya mitra baru 1 kali 24 jam itu harus dikasih peluru sama senjatanya. Ya, cara pakainya hadirkan ke mereka ke training sama privat BBS, selesai. Ya, justru kalau mereka tidak Anda hadirkan ke training sama privat BBS, mau Anda kasih peluru sekalipun mereka nggak akan paham-paham dan Anda pasti capek ngajarin mereka, Bapak Ibu. Pasti capek.
ya akan banyak membuang waktu kalau caranya begitu. Ya, itu makanya Pak, trainingnya sama privat BBS hari Senin, Selasa, ya kan, Kamis, ya, Jumat, Sabtu, Minggu itu sebagai solusinya Bapak Ibu. Ya, solusi buat Anda bangun bisnis ini dan nggak lama-lama kan, hanya butuh 5 sampai 12 bulan. Ya, untuk mendapatkan 100 juta per bulan. Nah, di mana Anda coba bandingkan dengan Anda kerja di luar sana. Anda sudah kerja berapa tahun? Terus berapa hari ini mohon maaf gaji Anda? Padahal Anda setiap hari masuk loh. Dari pagi sampai sore bahkan lembur loh. Pagi sampai sore bahkan lembur, pagi sampai sore lembur, ya. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah dapat passive income 100 juta per bulan? Ya. Tapi di sini Bapak Ibu, sambil belajar, praktek, konsultasi, sedekah ilmu, tapi luar biasanya dengan 4 langkah itu saja Bapak Ibu bisa membangun aset secara besar-besaran. Dengan 4 langkah itu Bapak Ibu punya aset yang bisa menghasilkan 100 juta per bulan dalam waktu 5 sampai 12 bulan Bapak Ibu. Dan itu tidak Anda akan dan cara ini Bapak Ibu tidak akan pernah ditemui di dunia pekerjaan apapun Anda gitu loh. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Itu nomor 2 ya. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu sekali lagi punya mitra baru dibiarkan. Tanggung jawab Anda itu. Seperti Anda punya bayi baru lahir tadi. Bayi ini akan survive atau tidak tergantung Anda. Itu. Kalau dari awal Anda aja sudah ya tidak peduli sama mitra baru Anda, lah gimana mereka bisa sukses? Seperti Anda punya bayi baru lahir, tapi Anda tidak peduli ya gimana? Ya bayi ini kemungkinan besar bisa meninggal gitu. Ya sama member Anda. Ya, nomor 3, apakah mereka sudah ikut privat BBS? Ya, kenapa ini menjadi poin penting, menjadi checklist nomor 3, Bapak Ibu. Ya, buat apa Anda kasih pelurunya? Buat apa Anda kasih senjatanya kalau mereka nggak tahu cara pakainya? Ya, mereka nggak akan tahu caranya membangun 2 mitra baru itu nggak akan tahu kalau mereka tidak ada ke privat dari Selasa, Kamis, Sabtu, Bapak Ibu. Bagaimana caranya membangun call market, bagaimana membangun uang market, bagaimana hari ini cara presentasi BBS, bagaimana cara pola BBS, nggak akan tahu. Ya, dan itu akan menjadi alamat apa ya buruk buat bisnis Anda masing-masing. Kenapa? Itu akhirnya membuat duplikasi jadi macet gitu loh. Kenapa duplikasi macet? Ya karena mitra baru Anda nggak tahu caranya gitu loh. Bagaimana bangun 2 mitra baru itu nggak tahu. Ya, bangun 10 market itu bagaimana? Nggak tahu. Bagaimana caranya mengolah buah market itu tiap hari? Nggak tahu. Ya, nah kalau udah seperti itu, yang salah siapa? Ya Anda gitu sebagai orang tuanya, sebagai sponsornya gitu loh. Ya, gitu. Tapi dengan catatan ya, kalau sudah diingetin sampai 5 kali berturut-turut gak datang ke training sama privat BBS, ini sudah lampu merah. Ya, lampu merah. Tinggalkan saja. Detik itu juga ya langsung fokus konsentrasi ke mitra yang lain Bapak Ibu. Jadi kalau Anda punya member nih, punya member baru, Bapak Ibu sudah support, sudah bimbing, sudah Bapak Ibu arahkan, sudah diajarin untuk selalu hadir ke training sama privat BBS, tapi mereka nggak datang ke training sama privat BBS. Itu pertanyaan besar Anda buat mitra baru Anda adalah, apakah ini orang serius enggak ya untuk mewujudkan impiannya? Ya, katanya pengen lunasi hutang. Katanya pengen memberangkatkan haji orang tuanya, katanya pengen punya rumah sendiri dalam waktu 5 sampai 12 bulan ke depan. Tapi kok etos kerjanya seperti itu? Ya, kok mereka hari ini nggak mau belajar? Ya, mereka mau tahu ilmunya bagaimana? Ya, kalau hari ini mereka nggak datang ke training support BBS. Ya, makanya pastikan tolong Bapak Ibu, pastikan sekali lagi kalau mereka betul-betul ingin sukses 5 sampai 12 bulan ke depan, kalau mereka betul-betul sayang sama orang tua Anda masing-masing, kalau Anda sayang sama pasangan Anda, sayang sama putra-putri Anda, tolong betul-betul pastikan 5 sampai 12 bulan ke depan ini betul-betul selalu hadir ke training sama privat BBS, ya. Itu. Yang keempat, apakah mereka sudah bisa promosi copywriting bisnis ke grup Facebook sama marketplace Facebook? Ya. Ini sekali lagi sudah ada video tutorialnya. Sudah ada rekaman training privat BBS-nya, sudah ada video tutorialnya, ya bagaimana promosi ke grup Facebook, bagaimana promosi ke marketplace Facebook. Lah kalau ini sampai nggak bisa, ya ketika mereka sudah join misalkan sebulan kok nggak bisa, berarti ada yang salah di poin belajar, praktek, konsultasi, sama sedekah ilmunya, Ibu. Pasti ada yang salah. Ya, itu.
Ya kecuali kalau video tutorialnya nggak ada, rekamannya nggak ada, privat Selasa Kamis Sabtunya nggak ada. Mungkin ya kan akan kesulitan membangun 2 mitra baru dalam waktu seminggu. Tetapi kan hari ini trainingnya privatnya sudah lengkap semua BBS. Video tutorial promosi grup Facebook, promosi ke marketplace Facebook ada, semua ada. Ya, jadi kalau hari ini ya kalau sampai mitra baru Anda ini nggak bisa promosi cooperating bisnis ke grup Facebook, marketplace Facebook, padahal sudah join 2 minggu, pertanyaannya itu ada dua. Ini orang serius atau enggak, atau memang Anda tidak mendorong mereka? Itu dua kemungkinan besar itu. Ini member baru Anda betul-betul tidak peduli sama impiannya, atau Anda yang tidak peduli sama member Anda. Maka coba evaluasi. Jadi nomor 4 ini bisa menjadi evaluasi buat Anda, evaluasi buat mitra baru Anda. Ya, nomor 4 ini loh. Ya. Ya, karena kalau mereka aja tidak bisa promosi cooperating bisnis ke grup Facebook marketplace, lah bagaimana mereka bisa membangun WA market? Bagaimana mereka bisa membangun WA market kalau mereka aja tidak bisa promosi grup Facebook? Ya, tidak bisa promosi marketplace. Ya, itu yang harus saya perhatikan. Yang kelima, apakah sudah bisa cara promosi cooperating bisnis ke nomor WhatsApp? Ini juga penting. Ya, supaya mereka betul-betul bisa mengolah data-data yang ada di WhatsApp handphone mereka. Untuk apa? Untuk memastikan mereka dapat 2 mitra baru atau lebih, Bapak Ibu. Ya, tuh. Nomor 6, apakah mereka sudah bisa presentasi BBS dengan cara presentasi BBS? Nah, ini penting Bapak Ibu, nomor 6 ini. Penting. Maka Bapak Ibu harus betul-betul lihat apakah mitra baru Anda ini sudah belajar video cara presentasi BBS belum? Apakah mereka sudah belajar bank data bank data cara presentasi BBS belum? Kalau belum, pastikan mereka belajar video tutorialnya, Bapak Ibu. Pastikan mereka belajar bank data cara presentasi BBS-nya supaya betul-betul nanti presentasi mereka itu betul-betul berbobot gitu loh, Bapak Ibu. Nggak asal presentasi, tapi betul-betul presentasi yang sesuai dengan sistem BBS. Ya itu. Ya, dan nomor 7 ini menjadi poin paling penting dari 6 poin yang lain. Yaitu apakah mereka sudah selalu hadir train sampai BBS. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu leader Anda itu siapa, lihat nomor 7. Anda misalkan punya 10 member generasi 1. Anda punya 20 member generasi 1. Coba lihat nomor 7. Checklist nomor 7 itu Bapak Ibu pantau terus setiap hari. Pantau terus setiap hari dari member A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai member terakhir Anda. Kalau member Anda ini jarang train, jarang privat, maka ini sudah lampu merah buat Anda. Ini siap-siap member baru Anda akan mundur tanpa berita. Ya, ketika poin 7 ini mereka tidak selalu hadir train sama BBS. Ya, artinya mereka jarang. Ya, kalau sudah jarang hadir, yaitu tadi yang saya sebutkan tadi gitu. Ya, motivasi impiannya makin berkurang, semangatnya makin berkurang. Ya kan, sedekah ilmunya apalagi gitu loh. Kalau belajar prakteknya aja kurang. Ya, itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya buku tuh checklist BBS itu enak gitu loh. Lihat poin 7. Dari sekian member Anda, lihat poin 7-nya aja deh. Ya, maka mereka selalu hadir ke training sampai BBS. Kalau mereka jarang, tugas Anda tuh hari ini bagaimana ya menghandling ya mitra baru Anda atau tim Anda yang jarang training secara privat. Ya. Ya karena sekali lagi nyawanya bisnis Anda itu kan di training sama privat BBS Bapak Ibu. Jadi kalau sampai hari ini Anda dan mitra baru Anda itu nomor 7 ini ya masih jarang, maka ini sudah zona merah Bapak Ibu. Jadi kalau sampai mitra baru Anda atau tim Anda nomor 7 ini mereka ya masih isinya itu belum selalu hadir, ya itu bisnisnya sebetulnya belum dimulai. Sekalipun mereka punya 10 member di generasi 1. Sekalipun mereka punya member generasi 2, generasi 3. Tapi kalau mereka hari ini tidak leader, mereka tidak selalu hadir ke training sama privat BBS, lupakan. Lupakan. Lupakan punya aset, lupakan punya passive income 100 juta per bulan. Ya, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan. Jadi, buku tuh checklist BBS ini penting Bapak Ibu. Kalau Anda nggak punya buku tuh checklist BBS, nah terus Anda bisa tahu checklist nomor 7 dari mana? Anda tahu mereka selalu hadir itu dari mana? Apakah mereka sudah tahu presentasi BBS? Tahu dari mana kalau Anda nggak punya 7 checklist BBS? Apakah mereka sudah bisa promosi cooperating bisnis dan marketplace Facebook?
Ya, nah, ini yang Bapak Ibu betul-betul perhatikan. Checklist nomor 7 ini menjadi segala-galanya. Jadi kalau mau tahu leader Anda itu siapa, ya ini nomor 7. Ya, dan nomor 7 ini akan mempengaruhi poin 1, poin 6. Dengan trainer sama pribadi BBS, maka impiannya makin kuat. Dengan trainer sama pribadi BBS, berarti kapasitasnya makin lama makin meningkat. Itu semangatnya juga makin lama makin meningkat. Momentum bisnisnya juga semakin lama makin kebentuk gitu. Itu. Ya, jadi sekali lagi yang belum punya buku tulis BBS minta filenya ke sponsor atau leader Anda. Kalau nggak punya minta ke saya, nanti Bapak Ibu print, Bapak Ibu jilid dan isi secara manual. Ya, kalau bisa ngeprint 20 lembar untuk diisi mitra generasi 1, generasi 2, dan seterusnya, ya. Nah, itu. Nah, terakhir ya, apa sih ya kesimpulan inti dari membangun bisnis jaringan ini yang ada di Cimo ini? Ini Bapak Ibu intinya. Ibaratkan Bapak Ibu tuh membangun gedung, itu Bapak Ibu membangun gedung lantai, ya lantai 1 sampai lantai 20. Lantai 1 sampai 20. Itu artinya Bapak Ibu membangun aset leader generasi 1 sampai generasi 20. Nah, sekarang saya tanya Anda. Kalau Anda bangun gedung lantai 1 sampai 20, itu tergantung apanya, Bapak Ibu? Tergantung apa? Pondasinya. Tergantung pondasinya sekuat apa. Kalau pondasinya lemah, maka tim di atasnya juga sih lemah. Jadi sekali lagi, kalau pondasinya Anda lemah, ya, pondasi Anda lemah, maka bisnis Anda pasti lemah. Ya, itu. Nah, pondasi bisnis Anda itu siapa? Ya. Pondasi bisnis Anda itu adalah aset leader generasi 1, ya, dan ini yang Bapak Ibu harus perhatikan, berapa yang harus Anda bangun? Aset leader generasi 1 itu berapa yang harus Anda bangun? Itu 2 leader. Ya. Generasi 2-nya ya 4 leader. Jadi masing-masing Bapak Ibu support bantu untuk punya 2 leader. Generasi 3 itu 8 leader. Nah, ini. Nah, ini pondasinya Bapak Ibu. Jadi kalau di sini Anda lemah, maka dipastikan lantai 4 sampai 20 juga lemah. Ya. Dipastikan kalau ini kuat, maka generasi 4 sampai generasi 20 juga pasti kuat. Maka Bapak Ibu, fokus bekerjanya itu di mana? Ya, di pondasi ini. Jadi ini fokus kerja Bapak Ibu di sini. Jadi maka Bapak Ibu tolong tulis ya, generasi 1 leader Anda itu siapa? Generasi 2 leader itu siapa? Generasi 3 8 leader itu siapa? Ditulis karena ini fondasi Anda. Ya, generasi 4 sampai 20 menjadi kuat itu kalau generasi 1 2 3-nya kuat. Dan Bapak Ibu tidak perlu turun generasi 4 sampai 20 karena ini semua sudah by system. By system. Otomatis jalan sendiri Bapak Ibu. Otomatis jalan sendiri. Ya, ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah capek-capek turun generasi 4, generasi 5, 6, nggak perlu. Yang perlu Bapak Ibu turun tuh generasi 1, 2, 3. Jadi pastikan Bapak Ibu punya 2 leader generasi 1. Ya, dan malam hari ini saya informasikan kepada Anda. Kalau Anda betul-betul ingin sukses 10 bulan, pastikan Anda masuk kualifikasi menjadi seorang core leader. Jadi core leader itu siapa? Orang yang memutuskan untuk sukses 10 bulan ya di Project Bisnis Cimo via promosi gratisan sama berbayar. Ya, itu namanya core leader. Nah, core leader itu betul-betul di atasnya leader. Ya. Kalau malam hari ini saya hanya sekedar menerangkan leader. Tapi ada ya satu kualifikasi yang betul-betul luar biasa lagi yaitu namanya core leader. Ya, dan Anda nanti kalau memutuskan untuk sukses 10 bulan lewat promosi gratisan sama berbayar, itu Anda berhak ikut acara hari Minggu. Ya, dan itu betul-betul Anda masuk kualifikasi call reader. Ya, call reader ini mentalnya sudah di atas rata-rata Bapak Ibu. Ya, mentalnya itu sudah kopassusnya gitu loh. Karena mereka bekerja secara harian.
Ya, bekerja secara harian. Kalau leader itu ya bedanya apa? Dia belum memutuskan untuk sukses 10 bulan. Ya, kalau leader ya hanya sekedar melakukan ya 5 kebiasaan tadi, tapi dia belum memutuskan untuk betul-betul fokus kerjanya itu bagaimana membangun suksesnya mereka itu 10 bulan. Tapi kalau call leader itu betul-betul kerja harian. Kerja harian. Jadi betul-betul fokusnya itu harian. Harian. Bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Itu core leader. Kenapa seperti itu? Ya karena mereka ingin mengamankan untuk sukses 10 bulan. Ingat, Juni ini sampai Maret 2021 itu waktunya 10 bulan. Ya, jadi Juni sekarang ya sampai nanti Maret, ya, tanggal 1 Maret 2021 di acara konvensi nasional BBS itu 10 bulan Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau betul-betul pengen naik ke panggung kemenangan, pastikan Anda hari ini naikkan level Anda itu menjadi core leader. Putuskan. Pertama Bapak Ibu ngambil keputusan, keduanya Pak lakukan hari ini apa promosi secara besar-besaran lewat gratisan sama berbayar. Lakukan 8 teknik yang saya ajarkan di privat dari Selasa kemarin, Kamis kemarin Bapak Ibu. Ya, untuk memastikan Anda dapat 10 market tiap hari untuk memastikan Anda ya punya mitra baru dengan mudah. Dan itu bergaransi Bapak Ibu. Sekali lagi bergaransi. Jadi kalau Anda hari ini ya melakukan mengeluarkan budget promosi berbayar 25.000 seperti saya terangkan di privat kemarin, kalau sampai nggak bisa ngajak 2 orang dalam waktu 2 minggu, maka sponsor atau leader Anda yang ikut program ini itu akan mengganti 100% uang Anda yang 25.000 itu. Ya, dengan catatan Anda selalu memberikan laporan tiap hari ke sponsor sama grup WhatsApp call leader. Ya. Nah, itu ya. Itu yang Anda harus perhatikan. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu, tolong ya, waktu Anda ini tidak banyak, 10 bulan. 10 bulan. Pastikan Anda naik panggung kemenangan Anda masing-masing. Pastikan itu. Ya, karena apa? Karena semua ilmu sudah saya turunkan kepada Anda, sudah saya sharingkan kepada Anda. Ya ini. Ya bagaimana membangun mitra baru itu sudah kita ajarkan ilmunya di hari Selasa, Kamis, Sabtu. Bagaimana membangun duplikasi malam hari ini saya ajarkan kepada Anda. Ya, bagaimana sukses 10 bulan itu sudah kita berikan di acara hari Minggu. Ya, bagaimana project bisnis ini, marketing plan-nya, sistem BBS itu seperti apa, kita ajarkan hari Senin. Ya, jadi semuanya sudah lengkap ilmunya. Ya, bagaimana membangun mitra baru yang banyak, ya berarti pertajam keilmuan Anda di hari Selasa, Kamis, Sabtu. Bagaimana membangun duplikasi berjalan dengan kuat, ya pastikan ya hari Jumat belajar di sana. Bagaimana membangun sukses 10 bulan, ya pastikan hadir hari Minggu. Pak, gimana project bisnis ini, marketing plan-nya, sistemnya, sistem BBS-nya, pastikan hadir di hari Senin. Nah itu. Jadi sekali lagi, gambaran besarnya ya ini Bapak Ibu. Kalau Anda ingin sukses besar-besaran, jadi nanti ini membangun generasi satunya call reader namanya Bapak Ibu. Ya, call reader. 8 call reader. Jadi yang saya akan tekankan kepada Anda, nilai satu call reader itu nilainya miliaran Bapak Ibu. Karena orang ini akan bisa membangun generasi 1 call reader sampai generasi 20 call reader. Nah, ketika Bapak Ibu punya generasi 1 sampai 20 call reader, maka income Anda dari satu call reader ini itu bisa mencapai suatu saat bisa miliaran tiap bulan. Itu satu call reader loh. Bagaimana kalau Anda punya 2 call reader? Bagaimana kalau Anda punya 3 call reader? Maka nggak main-main Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jaga, rawat, sayangi seperti kayak anak Anda sendiri, tim Anda, sahabat Anda, keluarga Anda itu call leader. Ya, call leader itu seperti kayak sahabat terbaik Anda, keluarga Anda seperti kayak anak Anda, seperti tim yang sangat betul-betul ya harus Anda jaga supaya tetap solid gitu loh. Untuk memastikan 10 bulan sukses semuanya gitu loh. Ya. Itu.
Jadi nggak main-main tuh. Satu call leader Anda temukan, Anda bangun, itu keren. 2 call leader apalagi super keren. Anda punya 3 call leader, waduh, ini sudah top banget gitu. 4 call leader apalagi. Tapi sekali lagi, pastikan mereka tahu cara kerjanya. Ya, cara kerjanya di mana? Ya di acara hari Minggu gitu loh. Ya, makanya pastikan Anda secepatnya segera memutuskan untuk sukses 10 bulan lewat promosi gratisan sama berbayar, dan ini sekali lagi bergaransi. Ya, itu. Jadi kekuatannya bergaransi gitu loh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Anda nanti di generasi 4 sampai 20 itu tidak perlu turun ya, karena otomatis jalan sendiri. Ya ini. Ya, tolong betul-betul perhatikan pondasi. Jadi pondasi Anda siapa? Yaitu aset ya call reader ya generasi 1 2 3. Call reader generasi 1 2 3. Jadi Anda fokus kerja di situ. Jadi siapapun yang belum punya 2 call reader di generasi 1, pastikan punya 2 call reader generasi 1, punya 4 call reader generasi 2, 3 call reader generasi 8 call reader generasi 3, dan ini tolong dicatat ya. Dicatat ya untuk sebagai bahan evaluasi. Selain Bapak Ibu punya buku 7 checklist BPS sebagai bahan evaluasi, Bapak Ibu juga punya tabel pondasi bisnis Anda. Karena bisnis Anda tergantung lantai 1 2 3. Tergantung generasi 1 2 3 berhasil atau tidaknya ya. Ya, terakhir ya tadi saya dapat info dari IT untuk travel tadi sudah hampir ya kurang lebih 90%. Ya insya Allah besok ya ini lagi dikejar semua oleh IT. Besok bisa login semuanya yang sudah verifikasi. Ya, tadi sampai saya belum mulai training tadi, IT sudah infokan ke saya. Ini lagi dimasukkan satu-satu. Tadi posisinya sekitar sudah hampir 70% lah tadi. 70%, dan kita doakan supaya malam hari ini bisa 100%, sehingga besok pagi ya Anda bisa login semuanya ke agen travel ya, seperti itu informasi dari IT barusan ke saya. Terus jangan lupa siapkan 3 foto. Foto seperti foto KTP ya, setengah badan yang jelas. Terus Bapak Ibu pegang KTP ya, kalau bisa KTP-nya itu apa ya, harus jelas ya KTP-nya ya, foto KTP-nya jelas ya, dan jangan menutupi muka, KTP itu. Terus yang terakhir yaitu foto KTP itu sendiri. Jadi siapin 3 foto ya. Foto KTP, foto Anda setengah badan ya, yang bagus, yang jelas, yang terang. Terus foto Anda megang KTP. Untuk apa? Untuk verifikasi di agen travel. Agen travel ya, itu yang Bapak harus perhatikan ya. Karena apa? Kita akan target nanti hari Senin itu kita akan mulai running untuk travel. Ya, minimal deposit 50.000 ya untuk travel, dan tolong pelajari video tutorial yang ada di aplikasi agen travel. Itu ada video tutorialnya, tolong dipelajari setiap hari 1 sampai 2 video, dipelajari betul-betul. Kalau perlu siapin buku catatan untuk mencatat setiap video tutorial yang Anda pelajari, karena di situ nanti akan banyak transaksi masalahnya. Akan ada transaksi tiket pesawat, tiket kereta, tiket bis, hotel, dan itu betul-betul Bapak harus catat di buku tulis. Ya, catat kalau bisa. Jangan hanya sekedar mendengarkan video tutorial. Dicatat supaya jelas. Ya, itu yang itu harus Bapak Ibu lakukan ya. Kalau foto tadi untuk verifikasi supaya Bapak Ibu layanan keuangan bisa aktif semuanya nanti. Kenapa harus verifikasi pakai 3 foto tadi? Ya itu. Terus nanti besok siang akan saya kirim link aplikasinya. Jadi besok siang sekitar habis makan siang, sekitar jam 12 jam 1, saya akan kirim link aplikasi PPOP yang bisa Anda install di Play Store Anda masing-masing. Itu jam siangan ya. Jadi nanti ada link aplikasi agen travel yang Anda bisa install di Play Store Anda masing-masing ya. Itu. Nah, terus jangan lupa mencatat nomor WhatsApp yang akan memvideo call Anda ketika verifikasi foto-foto yang sudah Anda upload. Dicatat semua nomor-nomor WhatsApp yang ada video call supaya Anda tahu, oh ini yang video call ini adminnya agen travel gitu loh. Karena kalau Bapak nggak di-save itu kan seperti kayak nomor yang tidak dikenali Anda. Takutnya Anda nanti nggak ngangkat gitu loh. Padahal itu adminnya agen travel gitu.
Ya, itu. Jadi sekali lagi, ya tolong yang belum verifikasi diarahkan tetap verifikasi. Ya, insya Allah ya malam hari ini IT kita akan lembur untuk nginput ya semua sudah verifikasi dan insya Allah semua sudah nanti besok pagi atau siang sudah bisa login ke agen travel semuanya. Ya, itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada acara training malam hari ini. Kalau mau ditanyakan silakan kalau ada yang bertanya. Silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak mau nanya yang kemarin itu Pak, yang apa? Yang ngirim foto itu kan yang punya saya pending itu gimana Pak? Menurut IT Pak, udah ada kelanjutannya Pak? Nah, ini tadi saya belum dapat info dari IT karena IT-nya lagi fokus nginput password, Pak. Jadi saya tidak bisa menggugat. Mungkin insya Allah nanti kalau ini sudah beres, ya sudah beres, nanti saya kasih info ke Bapak ya nanti ya. Ini sama Pak Umar ya? Iya Pak Umar Pak. Oh ya, siap. Nanti tunggu info dari saya Pak Umar ya. Oke baik Pak, siap. Ya, sepertinya mungkin Bapak harus upload lagi deh, sepertinya ya, sepertinya. Tapi ini info dari awal dari saya. Tapi tunggu fixnya nanti dari IT langsung ya. Itu ya Pak Umar ya. Maaf Pak, saya udah coba lagi mau upload, tapi keterangannya kan gitu Pak, langsung aja ada tulisan berhasil tapi pending gitu aja Pak. Langsung. Oh gitu. Oke, ya deh kalau kayak gitu nanti tunggu info dari IT ya. Nanti seperti apanya. Baik Pak. Oke. Yang lain silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, dari Pak Hamdan, Pak. Oke, silakan Pak. Ya, silakan Pak Hamdan. Untuk berarti untuk login ke travel tetap ini nunggu username juga Pak ya? Atau password Pak ya? Password Ya, dari betul. yang di email itu ya? Ya, betul sekali. Makanya pastikan emailnya jangan sampai salah ketik supaya memastikan nanti password itu bisa masuk ke email Pak Hamdan. Atau yang lainnya juga tolong dicek kembali email-emailnya ya. Jangan sampai ada salah ketik dan pastikan Bapak Ibu jangan sampai lupa password emailnya. Ya itu. Ya, begitu Pak Hamdan ya. Yang jelas kan masuk secara otomatis Pak. Ya, betul. Jadi password itu secara otomatis masuk ke email, makanya nanti malam hari ini coba dicek email Anda masing-masing. Ya, kalau artinya misalkan, seperti ya punten kayak waktu daftar di apa itu jadi kayak net kan otomatis kan ada langsung masuk ke email kan seperti itu kan. ya betul. Jadi begitu nanti IT memasukkan password ke email Anda, itu secara otomatis akan masuk ke inbox Anda. Kalau inbox memang nggak ada ya coba nanti cari ke spamnya, barangkali lari ke spam misalnya seperti itu. Iya. Terus kalau misalnya nanti ada kesalahan-kesalahan, yang jelas biasanya kan ada pemberitahuan dan lain sebagainya kan seperti itu. Ya. Betul. Nanti IT akan ngasih info ke kita kalau memang email Anda ada yang salah ketik misalkan, yaitu ngasih info ke kita. Makanya Bapak Ibu tolong pastikan sekali lagi penulisan email jangan sampai salah. Ya, dan email Anda itu betul-betul aktif ya dan Bapak Ibu bisa aksesnya, jangan sampai lupa password email, nanti jadi ribet nantinya. Terus pastikan email Anda sama dengan email Digimo. Ya misal contoh kasus misalkan Pak saya sudah mendaftarkan email di travelnya pakai X gitu. Sementara email yang Digimo kemarin Y, maka email yang Digimo Y ini harus diganti menjadi email X gitu. Supaya apa? Supaya sama antara email Digimo sama email di travel. Oke, yang lain silakan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak Trian, kalau password emailnya lupa gimana Pak? Kalau password emailnya lupa. Nah ini kalau bisa ya ganti email yang Bapak Ibu ingat ya. Karena ini memang butuh 2 step ya kan. Step pertama Bapak Ibu harus nanti oprek sampai ketemu passwordnya ya kan. Baru nanti Bapak Ibu ngirim lagi email itu ke Cimo kan gitu. Kayak kalau bisa ya emailnya ini betul-betul email yang Bapak Ibu tahu passwordnya gitu loh. Supaya nanti ketika Tapi kalau diganti berarti nggak sama Pak Trian sama email yang kepake di Imo ya? Ya Nggak tadi apa-apa. enggak ya tadi kasusnya nih misalkan
Bapak Ibu sudah terlanjur daftarin emailnya X misalkan di travel. Dan itu sudah teraktivasi, artinya sudah dapat password dan bisa login ke agen travel. Nah, sementara Bapak Ibu di Cimo-nya pakai email Y. Ya, maka email yang ada di Cimo yang email Y tadi itu harus diganti, harus diedit menjadi email X supaya sama dengan di agen travel seperti itu. Seperti itu, Bun. Itu. Oh iya iya Pak Tian. Coba saya cari lagi Ya. passwordnya. Nah, itu. Oke, yang lain silakan. Ya. Tambahan dari saya, Bapak Ibu tolong ya. Ini kita punya waktu 10 bulan ya menuju ke acara konferensi nasional BBS. Tolong betul-betul perhatikan fokus kerja harian Anda. Ya, fokus kerja harian Anda. Makanya sekali lagi saya arahkan Anda untuk masuk kualifikasi menjadi call reader. Call reader. Ya, karena hanya call reader yang akan betul-betul ya memastikan diri Anda itu naik panggung kemenangan. Karena kerja mereka itu harian. Bagaimana hari ini mereka lebih baik dari kemarin. Gimana besok lebih baik dari hari ini. Seperti itu. Karena mereka betul-betul fokus bagaimana memastikan dapat dapat sukses 10 bulan. Karena goals-nya itu nanti dapat 2 juta call reader, dapat semua reward, dan dapat passive income 100 juta per bulan. Nah, itu. Dan itu kan betul-betul Bapak Ibu harus kawal secara harian. Bukan 2 hari, 3 hari. Bukan mingguan lagi, tapi harian. Makanya mereka bikin laporan tuh setiap hari. Bikin laporan setiap hari. Bagaimana perkembangan bisnisnya mereka setiap hari. Nah, itu. Ya. Dan semuanya sudah lengkap. Cimo sudah oke. Ya, tinggal menunggu travel ini nanti BBS sudah, apalagi BBS sudah lengkap semua. Ya, dari sistemnya, dari acaranya, private trainingnya sudah lengkap semuanya, tinggal bagaimana Anda nantinya memaksimalkan ini semuanya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Mbak Trian, untuk itu nama travelnya nggak boleh pakai tanda petik, jadi sistem nggak mau. Ya, betul. Jadi sekali lagi buat Anda jangan pakai tanda petik ya. Baik Bapak Ibu daftarkan mitra Cimo, baik itu Bapak Ibu aktivasi di travel, itu jangan pakai tanda petik. Ya, tanda petik 1 itu loh, tanda petik 1. Ya, itu nggak akan diterima oleh sistem. Makanya hati-hati ketika Bapak Ibu ngetik apapun ya, ngetik nama, alamat, ya kan username, ya atau apapun itu, kalau ada tanda petik 1 maka sistem tidak akan membaca, otomatis valid gitu, gagal. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sustio sudah mengingatkan. Iya Pak, untuk mengenai nama travel itu bebas Pak. Bebas, nama travel bebas ya, nama travel bebas. Misalkan Hamdan Berkah Travel atau Trian Berkah Travel bebas ya. Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya nggak mau tanya Pak, tapi mohon doanya buat suami Ibu Bunda Nur Aini yang tadi siang habis operasi. Mohon doanya semoga lekas sembuh dan lekas bisa aktivitas kembali, biar Bu Nur Aini bisa menjalankan bisnisnya dengan tenang. Amin. Oke, ya. Ya, sekali lagi Bu. Terima kasih Bunda Nuri ya. Terima kasih sudah informasikan. Ya, jadi Bapak Ibu, suami Bunda Nur Aini ya memang tadi siang baru selesai operasi. Ya, jadi ya saya mohon kepada Anda, minta tolong kepada Anda untuk mendoakan supaya dikasih lekas sembuh, ya lekas pulih kembali supaya bisa beraktivitas kembali. Ya, itu. Ya, sekali lagi mohon doanya Bapak Ibu ya. Supaya Amin. Ya, supaya teman-teman kita, tim kita ini betul-betul nanti bisa sukses semuanya dalam waktu 10 bulan ke depan ya. Amin. Seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi Bunda Nuri ya. Oke, yang lain silakan.
Cukup Bapak Ibu? Ya, kalau cukup Oh iya, langsung Pak. terjun ke lapangan lagi ya. Silakan siapa nih? Pak Umar, Pak. Ya Pak Umar, Ya silakan itu, Pak Umar. Pak. Mau nanyain itu, Pak. Kan kalau yang meninggal itu gimana, Pak, yang mitra, Pak? Kemarin, Pak, ada kabar mitra saya yang dari mana kemarin tuh meninggal dunia, Pak. Gimana, Pak? Pak Kalau Suryadi namanya, Pak. Pak Suryadi, mitra ya. Iya, mitra. Ya, nah itu kan bisa diwariskan Pak. Jadi otomatis itu kan akunnya masih aktif, ya, ID-nya masih aktif. Nah itu nanti bisa dilanjutkan oleh pasangannya atau oleh putra putrinya atau saudaranya. Dan itu nanti ada pemberitahuan secara tertulis dengan kantor Pak nanti Pak. Terima kasih Pak Umar. Insya Allah nanti saya akan bantu prosesnya Pak. Bapak tinggal kasih ini aja username-nya Pak. Oke, siap, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak, ya. Ya, sama-sama. Oke. Sekali lagi saya ingatkan buat yang belum punya buku 7 checklist BBS, segera ngeprint, jilid, dan jadikan sebagai saran untuk menggerakkan bisnis Anda. Terus tolong yang belum ngeprint pondasi bisnis Anda, saya arahkan untuk segera ngeprint ya file PDF pondasi bisnis Anda. Ya, segera di-print, dijilid, ditempel di kamar Anda masing-masing, dan diisi secara manual, karena itu akan menjadi tim Anda selamanya. Itu akan menjadi partner Anda selamanya, dan itu akan menjadi sahabat terbaik Anda selamanya. Ya, itulah yang Anda tempel di dinding Anda, pondasi bisnis Anda, generasi 1, 2, 3 Anda. Karena itu akan menjadi aset yang sangat luar biasa buat Anda sukses dalam waktu 10 bulan ke depan. Ya. Cukup Bapak Ibu? Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya sekali lagi mohon doanya supaya IT kita bisa maksimal kerja malam hari ini, supaya besok bisa login semua ke travel, dan sekali lagi ya nanti hari Senin insya Allah semuanya kita akan running ya untuk travelnya, sehingga nanti kita sudah bisa merunning 3 project sekaligus, ya baik iklan baris, PPOB maupun travel ya. Oke, itu saja. Terima kasih buat Anda semuanya. Sekali lagi besok lihat rekaman training malam hari ini jam 8 supaya Anda bisa paham terhadap apa yang kita sampaikan malam hari ini dan PU betul-betul bisa sukses 10 bulan ke depan. Sekali lagi pesan saya ke Anda, pastikan putuskan Anda untuk menjadi call reader supaya Anda betul-betul bisa naik panggung kemenangan Anda nanti tanggal 1 Maret 2021 di acara Konvensi Nasional BBS dan CIMO ya. Amin ya. Sukses buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.